pemirsa Dalwa TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat bersama-sama untuk selalu mengerjakan perintah-perintah Allah dan selalu bisa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk yang perlu kita ketahui bahwasanya amalan ibadah yang paling baik, amalan ibadah yang paling banyak mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala bagi seorang pemuda apabila pemuda tersebut dapat menahan hawa nafsunya. Jadi amalan yang paling baik, amalan yang paling mendatangkan pahala, karunia, rahmat bagi pemuda apabila seorang pemuda itu dapat memerangi hawa nafsunya. Maka kita lihat dan mari bersama-sama kita jadikan pelajaran bagi kita semua firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang maknanya sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila orang tersebut dibayang-bayangi dengan pikiran jahat, dibayang-bayangi dengan perbuatan dosa, maka orang tersebut akan sadar dan tahu bahwasanya itu adalah perbuatan dosa, perbuatan yang tidak benar. Maka kita lihat para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika menyebutkan ayat ini, ulama ahli tafsir menceritakan bahwasanya dahulu di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ada seseorang pemuda yang mana seorang pemuda ini termasuk orang yang selalu menggantungkan hatinya ke masjid, selalu beribadah kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, selalu bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika pemuda ini beribadah di dalam masjid, tahu-tahu datang seorang perempuan yang cantik yang menggodanya. Mungkin kalau di zaman kita ya, bisa mungkin lewat WA-nya, mungkin dengan telepon HP-nya ya. Ketika itu datang perempuan untuk menggoda pemuda yang sedang ibadah di dalam masjid. Maka pemuda tersebut terlintas hatinya ingin mengejar perempuan tersebut, sehingga keluarlah pemuda tersebut dari masjid mengejar wanita yang menggodanya tadi. Subhanallah, di tengah perjalanan pemuda tersebut ingat bahwasanya yang dilakukan itu adalah perilaku yang tidak benar. Itu adalah perbuatan maksiat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika pemuda tersebut pingsan di tengah jalan. Maka orang-orang yang melihat di sekelilingnya mengerumuni pemuda tersebut dan membangunkannya. Ketika pemuda itu bangun, maka orang-orang bertanya, "Wahai pemuda, apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan sampai engkau tadi pingsan?" Maka pemuda itu menceritakan, "Iya, tadi aku sedang beribadah di masjid. Tahu-tahu datang perempuan yang menggodaku. Maka aku pun keluar dari masjid ingin mengejarnya. Maka di tengah perjalanan aku ingat bahwasanya itu adalah perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Maka seketika itu aku pingsan dan aku tidak sadar." Maka setelah pemuda itu menjelaskan kejadian kenapa dia pingsan, pemuda tersebut pingsan lagi untuk yang kedua kalinya, bahkan sampai meninggal dunia.
Maka orang-orang yang mengetahui kejadian itu menceritakan kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka ketika beliau mendengar cerita pemuda yang betul-betul kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pun datang ke rumah daripada pemuda tersebut ya, untuk bertakziah kepada kedua orang tuanya. Setelah Sayyidina Umar datang ke rumah pemuda tersebut bertakziah kepada orang tuanya, beliau Sayyidina Umar Amirul Mukminin ya, mendatangi, menziarahi kuburan daripada pemuda tersebut. Maka di hadapan kuburan pemuda tersebut Sayyidina Umar mengatakan, "Ya fata, innallaha ta'ala yaqul, waliman khafa maqama rabbih jannatan." Wahai pemuda, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan bagi orang yang takut kepada Tuhannya akan mendapatkan 2 surga. Maka subhanallah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdengar dari kuburan tersebut suara daripada pemuda tersebut. Pemuda tersebut mengatakan, padahal sudah meninggal dunia, "Ala qad a'tanihi ma rabbi ya Umar." Ketahuilah wahai Umar, 2 surga itu telah Allah berikan kepadaku. Subhanallah, ini menunjukkan kemuliaan seorang pemuda yang dapat memerangi hawa nafsunya. Pemuda yang kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama pun juga menjelaskan, ini juga bentuk daripada karamah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sehingga bisa beliau berbicara dengan orang yang sudah meninggal dunia dan mendengar jawaban dari orang yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang paling mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para pemuda, apabila para pemuda-pemuda dapat mengendalikan hawa nafsunya. Pemuda menguatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua orang-orang yang selalu kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang memiliki kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.